Besok lagi. Lalat, lalat kan tidak mau berkumpul dengan apa kan loba kan? Iya. Lalat tidak mau berkumpul dengan madu. Ya lalat sama lalat dong, ya kan? Jadi lalat Berani. berkerumun lah kan, gitu. Iya. Sok-sok memajang-majang wajah si Edi sama si perempuan lain. Hei, wajah istrimu lah, si Priska Leticia, si Barani itu pajangkan. Pajangkan. MP. Hei, hei, hei. Jangan kau menghina-menghina kami lansia ini. Dapat kami ya nama istrimu, hei. Sudah lama aku cari-cari nama istrimu itu, Boru Batak itu. Hei, mananya? Mananya? Apa? Partanona Borngin, kenapa kalian biarkan Boru kalian disiksa sama si MP, si mata pisau, si Deking. Ayo bergerak kalian di NTT sana, masih di NTT dia. Kalau si Dekangkang ini sudah di Jakarta. Ayo, apa kalian Boru kalian itu? Masa disiksa, nanti dipajang lagi nanti. Bikin kalian nanti namanya nanti inilah korban si MP istrinya Priska Leticia Sibarani. Ya terus disebut ke marganya itu, nanti akan tahu nanti si Barani. Iya, itulah korban yang KDRT yang dilakukan si Dekangkang atau si MP. Iya betul. Wajah si Warni kok mirip ya si Anunut. Ya mungkin karena dia yang orang-orang itulah satu circle yang mengedit-edit itu. Berani nggak? Berani Edit nggak sekarang kau? nggak curiga lah, nggak. Kalau yang edit itu nggak usah heran kita sekarang ini kan. Iya. Tapi kan selalu kebenaran selalu muncul akhirnya kan. Dulu kan lihat itu, oh itu sandal pink itu. Ini dia salah lagi hari itu, tahu istrinya Melatok. Udah itu dibilang lagi edit sama Ibu Sopiatul. Iya, memang Japur tuh orang ini semua, Japur. Ya. Kalau dasar Jampurut ya itulah. Ya. Udah ketawa Eda Skala. Shalom, shalom, shalom. Mana tahu itu skala mana ngerti Japur. Kakak. Waktu sih dah Japur Baru itu. Mantap punya pun. Jadi gimana kita parsulapak lah orang itu? Parsulapak rodap bila perlu. Pas Mai. Gini loh. Lawan lansia, selesai semua. Iya, selesai semua. Langsung kita lipat 6 pun lipat 7. Kenapa ada Boru Batak tahun 2026 disiksa? Itulah pertanyaan besar sama aku sekarang. Iya. Iya. Kenapa? Kenapa kau deh? Aduh Tuhan Yesus, darah Yesus. Kok mau kau dipukul? Kau bisa mandiri, cari duit sendiri, uangmunya uang, anakmunya anak. Kau yang mengandung itu. Untungnya itu bukan adik kandung kakak ya. Kalau adik kandung kakak maki-maki pasti goblok-goblokin. Oh iya, mana bisa Ya sama saya paling tersinggung lah kan. Goblok-goblokin. Kan istri saya juga si Partanon di Borngin, istri saya. Itulah. Kalau si Barani kayak mang Aruan Huta Julu. Enggak, bukan. Itu beda itu. Aruan itu Hutahayan. Oh, jadi Kalau apa? si Barani Aku Aruan, sama Sarumpait. Sarumpait, si Bea, si Barani. Sarumpait. Betul. Aruan si Toru Sutahayan Uta Julu. Hidup Aruan. Udahlah itu Zainab, aku pun tahunya mama. Ini loh, CPC ini loh. Dia bilang-bilang tentang istri si Bro Edis. Lah istrinya nggak diurus, gimana sih? Iya. Itu. Kaget. Padahal bisa cari makan sendiri. Kalau cuman modal potongnya itu. Ngapain pula kita takluk sama laki-laki yang tidak memberi apapun sama kita? Contoh, perlindungan dalam hal suami. Kan gitu. Iya. Apalagi nggak diadatin. Berarti kan dang marah ada suami non. Iya.
Totong itu anu loh, gantungan kunci alias perkutut, Angel. Hehe. Burung itu Angel, burung. Hmm. Si Angel ini pura-pura nggak tahu itu, Kak. Iya, bersandiwara kita nggak apa-apa. Toko totong pidong. Pidong. Ngatak kas, Be. Aduh, sanggup nggak dia membantah itu yang nama istrinya itu? Sanggup nggak? Leticia, apa Kak? Namanya? Leticia Mhm. Tibarani. Cantiknya namanya itu. Iya, Rizka. hampir mirip-mirip juga dengan aku Francisca kan, dia Priska. Iya, Patut tapi lagi. beraninya nggak cocok. Iya, Cocoknya nggak kayak Kak cocok. Siska inilah contoh. Udah aku bilang, aku kalau di NTT, ku samperin itu beneran. Asli ku samperin, aku tipenya gitu. Sini kau. Ada apa? Apa masalahmu? Mana mertuamu? Langsung saya roro itu mertuanya. Iya, sama, aku pun gitu. Udah tahu, jangan takut ku bilang. Iya. Ngapain takut? Udah bisa ini kena apa pidana. Tapi itulah mungkin takut dia nggak ada keluarga. Ini entah orang mana, nanti ku tanya dulu nanti. Karena Kadang-kadang begini Kak, kadang-kadang perempuan-perempuan sekarang ada kawin lari, merasa dia merasa bersalah kepada marga. Kenapa bilang? Karena dulu aku yang memutuskan untuk bersama laki-laki ini, nggak ku dengar orang tua aku. Contoh ya. Jadi dia Iya. tidak mau memaparkan dia punya kesulitan. Kedua, mungkin orang tuanya juga bilang, oh kalau itu kau punya itu tuh nomor ramah, katanya itu ya udah tahun. Nanti dia bilang begitu toh. Iya juga ya. Iya, jadi latar belakangnya banyak. Gimana? Makanya tuh netizen dengar ya, jangan mau diajak kawin lari karena capek. Kalau mau kawin di tempat tidur, jangan sambil lari. Jangan sambil lari. Itu ya, Bang. Sesat ini. Iya, maksudku gini loh Bro Amin. Udahlah, kalau memang orang Batak itu sangat ketat dengan adatnya. Kadang-kadang sampai cucunya lahir nggak diterima pasangan itu. Kan ngeri sebenarnya ya. Nah, di kemudian hari ada kekerasan dalam rumah tangga, merasa orang tuaku udah kuhianati dulu. Nah, padahal nggak juga. Orang tua itu apa sih? Gimana mau dibilang? Darah lebih kental dari air. Itu kan darah kandungnya. Itu pasti dibela. Iya, kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, itu lapor polisi. Tapi kalau itunya nggak keras, lapor dokter. Iya, karena lemas kan gitu. Ya, artinya gini loh. Pergi ke rumah sakit aja, nanti kan suruh fotoin. Nanti rumah sakit nanya, itu kita kan tiap hari ngerjain. Kenapa ini Bu? Memar contoh di bahunya. Bahunya lah dulu, padahal seluruh badan. Oh, saya jatuh kok berkali-kali sampai sudah ada pembuluh darah yang menghitam. Berarti sudah pukulan berulang-ulang. Itu tumbukan berulang-ulang itu. Nanti kan ditanya itu. Oh iya, saya dipukul suami saya. Itu dokter di situ, ya, kalau dia ikutin prosedur, dia telepon polisi. Pak, ini ada korban KDRT, gimana? Itu prosedur yang normal, jadi nggak usah takut. Nah, misalnya nanti saya nggak punya uang dok, cuman ada seperti ini, nanti dokter yang cover itu kan ada biaya untuk itu dari pemerintah. Gitu, jadi nggak usah takut gitu loh, action aja dulu, action. Lapor punguan marga boleh banget. Tapi masalahnya gini loh, kadang-kadang Batak inilah yang aku nggak terima kadang. Dia ndak masuk kumpulan kok, ngapain? Nggak boleh juga gitu ya kan? Iya. Dia nggak masuk marga, belum diadatin itunya, apa adatnya itu, nanti digituin juga kan? Padahal secara kemanusiaan harus kita rangkul dan support. Jadi untuk wilayah NTT kan tidak sebesar Jakarta. Pasti mendengar ini ada 1-2 orang yang mendengar room ini, room Kak Reda, room siapapun yang menceritakan tentang PC The King. Tolonglah boru kita itu, aduh, tahe.
Tolonglah, bawa dulu. Nggak habis uang kita untuk membawa mempisum loh. Ah, mempisum itu gopek di Jakarta. Itu sekitar 2 tahun lalu. Nggak tahu di NTT berapa. Saya pernah nanganin kasus di Kampung Mulung ya Kak Reda. Kebetulan kan itu di Kampung Mulung, dan ketika saya lagi ada yang laporan dan didengar intel gitu kan, langsung pada datang tuh Kak Reda. Akhirnya dibawa ke kantor, divisum, karena memang pemulung nggak punya biaya, dari pihak kepolisian lagi waktu itu yang membiayai loh. Iya, Oh, memang itu amin. ada dana. Pihak Kapan kepolisian. ganti nama skala jadi Reda? Iya, saya anggaplah lagi bermimpi itu Kak Siska, biarin aja. Iya. Masa salah ngomong ya? Itu pihak kepolisian yang membiayai itu. Karena ada dananya, bro. Dari Itu pihak ada kepolisian. dana. Mm-mm. Ini yang harus diedukasi, apalagi perempuan-perempuan Kristen. Saya itu kalau di luar sini saya masuk dalam tim yang legal untuk orang-orang Kristen Batak yang mau menikah dengan bule, jangan mau dibodoh-bodohin kalian. Nah, itu harus diajari juga. Ada yang sudah jatuh cinta mau dikawinin gitu. Itu harus diajarin kayak gini. Gimana? Periksa dulu status lakimu, minta dari kedutaan, latar belakang dia, karena orang bule itu dulunya itu selalu sampai sekarang lah ya, masa lalunya itu kumpul kebo, ya. Kita harus tahu status dia, nanti di kemudian hari berantem kalian nggak dikasih hepeng samamu, karena di luar negeri orang bule itu wajib membiayai anak hasil kumpul kebo. Jadi kalau kalian kawin tidak tahu statusnya, ya jangan salahkan juga itu karena kebodohanmu. Jadi ini yang harus diedukasi, orang-orang ini diedukasi. Emang ada yang gitu ya, Kak? Ada dong. Ada Tapi ya, banyak ya. daripada sama yang Kalau bule. aku, Kak, kupal pali. Lu sampai siang bodoh-bodoh. Iya, artinya gini loh Kak Angel. Artinya jika di kemudian hari dia berkhianat, cuman modal totongnya doang dipoto-foto, Iya. misalnya kan sekarang Gini banyak tuh love scammers kan gitu. Iya, Nah, betul. totongnya lah dijual. Begitu dia tampar-tampari, mana duit untukku? Nggak Padahal ada dia haknya. sebenarnya dia lagi membiayai orang tua Ya. di Indonesia, ya. Itu harus diajarin itu orang-orang Kristen, apalagi yang saya titik beratkan, jangan bodoh kalian. Ini gini ya, ini satu. Aku mau saranin kepada orang-orang yang mau menikah gitu ya sama orang bule ini pun gini, harus ada perjanjian. Ingat, itu penting, perjanjian sebelum menikah atau setelah menikah. Itu harus kalian bikin, karena apa? Ya nanti kalian gak dapat apa-apa kalau suami kalian itu gimana-gimana, semua ditarik sama negara. Jadi kamu gak berhak atas apapun kalau kamu gak bikin perjanjian prenup sama postnup ya, prenuptial sama postnup itu harus. Makanya kalau misalnya si bulenya itu bikin-bikin alasan, jangan mau dibodoh-bodohin ya. Gitu. Jadi yang kebanyakan itu mereka jatuh cinta langsung diboyong. Kenalkan dulu budayamu sama dia. Contoh, di budaya timur kalau kau mau mengajak kawin perempuan, kamu harus minta sama orang tua. Bilang begitu, kok takut lakinya hilang. Gitu, ini enggak. Mumpung Ya, bule karena gini ya, banyak kalau duitnya, bule nanti itu dia enggak, nanti dia bentar Kak ya. ya, Nanti dia nggak mau kawin sama saya. Langsung takut kalian. Jangan gitu. Jadi datang baik-baik sama ibumu, ayahmu. Gitu ajarin. Kalau dia orang Batak, mana ketua punguannya? Contoh, punguan Aruan. Ini loh mau masuk minta, kata orang Manado ya. Mau melamar saya. Ajarin bulenya. Jadi nggak kawin-kawinan. Gitu Betul. loh. Lanjut Kak Jadi, Angel. ya, jadi sesuai pengalamanku, karena aku kan suamiku orang luar, ya kan. Jadi gini teman-temannya, dari pengalamanku ya, waktu aku itu sebelum menikah sama dia, itu dia mau menikah sama aku, itu aku nggak mau bertele-tele gitu. Karena apa? Aku tegas, kita harus tegas gini ya. Kalau dia memang benar-benar menginginkan kita ya, apapun yang kita bilang dia tuh pasti nurut ya. Misalnya
ya tunggu kamu status kamu dibersihkan dulu di kedutaan gitu kan. Maksudnya minta laporan dulu sama kedutaan apakah benar ini orang statusnya menikah atau belum gitu ya. Itu harus kau pastikan dulu, jangan kau cinta-cinta buta gitu. Itu nanti yang membahayakan dirimu sendiri korbannya nanti. Jadi ngapain kamu dapat bule ya hanya untuk kawin-kawin ya, tapi masa depanmu nggak ada, hancur kamu nanti gitu aja. Jadi mending yang pasti-pasti gitu ya. Jangan kamu karena menginginkan bule gitu kan, tapi kau mau diajak kawin-kawin gitu aja ya kan, kawin-kawin nggak lapor kedutaan, nggak sah gitu kan. Nah nanti sama aja nggak dapat apa-apa gitu. Bang PG, Oi. Gitu loh. masih ada rencana kau bang mau nikah sama bule di Swedia kemarin, Swiss apa di mana kemarin kau mau Irlandia. Irlandia, masih ada rencana? Jadi gini, dia punya prosedur ya Bintang, PG atau siapapun yang mau ada rencana dengan orang asing. Pertama, selamatkan dirimu. Pertama ya, hormati orang tuamu. Contoh, kau sudah dilahirkan, kaulah kawin lari. Apa pula kau itu? Jangan begitu. Jadi begini, kunci untuk menikah dengan bule itu jujur. Ceritakan posisimu apa, anakmu 3, anakmu 10, kau tidak bekerja, kamu bisa apa, begitu. Oke? Kedua, kalau mau kawin, setiap negara ada aturannya. Kamu bersurat dengan kedutaan, ya. Bersurat, saya ingin mengetahui status lelaki bernama ini. Kalau misalnya kau minta sama calonmu itu tidak mau memberitahu status dia di negara dia apa, apakah pernah ditangkap polisi, apakah sudah membiayai, apakah pernah membiayai anak orang, contoh hasil kumpul kebo, atau misalnya dulu dia pernah kumpul kebo terus beli rumah nih, badu gajinya, itu harus kalian detail. Jadi pernikahan dengan orang bule itu jelas, nanti keluar surat itu dari negara yang bersangkutan, dikirimlah ke kedutaan, kedutaan kirim sama kamu. Baru lanjut berikut, kau ceritakan tradisimu bagaimana. Contoh di orang Batak itu harus dilamar. Ya, lebih baik kawin di Indonesia, teman-teman. Kalau di Karena- orang Sangir gimana, Kak? Kawin dengan orang Sangir ditanya dulu, berapa ladangmu? Nanti ditanya loh. Berapa hektar lah saya kan. Sangir ya tuh. Tangi hektar laut. Kalau Ya. dengan orang Sangir nanti kau makan ular kau itu. Makan ular kau makan ular. Nah, lanjut Ular, sambil ya ular kau makan. teman-teman ya, sambil ya. Karena kita miris dengan orang-orang Kristen sekarang ini. Nggak ada pinter-pinternya ya Tuhan. Bacalah di internet tuh, tinggal udah punya handphone baca syarat-syarat perkawinan negara A, negara B, itu ada dia punya aturan. Baru nanti surat-surat dia minta. Kalau kita orang Kristen minta dong, kamu udah dibaptis belum? Minta surat baptisannya dari gerejanya. Kalau Katolik saker apa? Krismanya udah belum? Gitu. Jadi itu nanti diterjemahkan dokumennya kepada penerjemah yang sudah bekerja sama dengan kedutaan. Dipercaya nanti mereka yang menghubungi kita. Dan dokumen itu ditranslate, diterjemahkan, dikirim ke rumah kita. Jadi detail, jangan kawin-kawinan kalian. Nanti kalau setelah kawin, baru deklarasi tentang harta benda. Sebelum dan sesudah kawin, apa yang terjadi. Itu kalian harus deklarasikan ke kedutaannya di Indonesia dan kedutaan itu di negara yang bersangkutan. Biasanya gini, sebelum Legal. menikah ada perjanjian pranikah, itu harus kalian bikin dulu gitu. Itu aja Kak. Ya, perjanjian pranikah boleh, tapi kalau status nggak jelas, jangan buat perjanjian pranikah. Jadi status laki-laki harus kita tahu, teman-teman. Nanti gini, nanti persoalan di kemudian hari, dia gajinya setengah dikasih buat anaknya, kau ngamuk-ngamuk, berantem kalian, akhirnya bunoy-bunoyan. Nggak boleh, karena mereka akan membiayai anak mereka sampai mereka mandiri, alias selesai kuliah dan bisa cari kerja. Selama mereka belum bisa mandiri, itu akan terus disupport sama laki itu. Jadi jangan kau ngamuk-ngamuk sama lakimu, kasihan lah.
Iya betul. Nanti kau tuntut pula, kau orang Kristen, kenapa nggak kau biayai dulu? Lah kau yang bodoh. Oh toh, lucu kali gitu loh. Jadi Enggak. gitu ya, apalagi Banyak orang Batak itu dia nggak nanya, penting kalau sudah bule dia gelap mata, ya penting ini Iya, banyak. malu. keturunanku, nanti penting keturunanku. Dia hanya itu aja, dia nggak memikirkan apa dampaknya perkawinan Betul. itu. Tapi kan Di sini banyak seperti itu. Pak Putra, tapi Yes. kan kalau seusia kita kalau bikin perjanjian sebelum menikah paling perjanjiannya gitu. Aku nggak kuat ya pinggangku ya, aku di bawah kamu di atas paling gitu Pak Putra ya. Oh. Itu masuk. Bro Amin Di gini sini, loh, di sini banyak perkawinan seperti perkawinan si Dewi Dubur. itu Untuk veteran, nah ini si status. Dubur ini. Jadi Ya, Dubur jadi itu untuk ambil status dan Supaya kemudian gencar. hartanya. betul. Ini yang ini sering terjadi begitu. Jadi dia tidak penting dia warna kulitnya Ya. beda, soal belakangan dah katanya. Iya, Nah, berasa begitu. dia yang paling the best ya. Jadi Iya. Dubur, kalau kau dengar aku Dubur, jangan kau kira nggak bisa kami goyang kau punya status walaupun kau janda dari seorang veteran ya. Hati-hati, Emang jangan Putra, kau action yang aneh-aneh. Nanti ku angkat kau gitu loh. Ya, tapi Amang Putra, si Bintang ada rencana mau nyari bule yang punggung belakangnya jangan kayak ada bintik-bintik kurang jemur matahari. nggak bisa. Pasti semua berbintik-bintik karena mereka suka jemur matahari. Iya, suka berjemur mereka itu. Memang mereka itu sukai mereka. Iya, pasti berbintik-bintik. Berarti kau harus cari yang agak-agak Jepang-Jepang gitu Bintang. Iya. Keturunan orang apalah, Amerika Miyabi Latin lah, dengan Miyabi, orang Miyabi. apa ya? Bisa. Kenapa sih PC de Kangkang? Bintang lu kalau mau cari cewek yang suka tersenyum ketawa sama putih, kawinin kuntilanak. Astagfirullah. Enggak. Yang ku pikir-pikir gini. Yang ku pikir-pikir gini kan. Kenapa sih PC de Kangkang nggak bisa nikah sama bule atau di luar negeri gitu kan? Akhirnya aku dapat jawabannya dengan penjelasan Kak Skala dengan Kak Angel of God tadi dan Pak Putra. Tahu nggak apa alasannya? Apa itu? Karena si PC de Kangkang mau kondo. Ya jelas lah mau kondo. Jelas dong. Kalau ada lagi perempuan yang mau, tapi apalah mau kita bilang sama Eda itu ya, Borusi Barani ya, tanpa mengurangi rasa hormat, hidup itu bukan hanya saat ini. Kamu masih bisa bangkit ya. Kalau kamu dengar aku, kita orang Batak itu sudah ditempah mulai dari dalam kandungan. Hidup keras. Lepaskan dirimu dari hubungan toksik itu. Lepas. Jangan takut, masih muda, masih banyak yang mau loh. Apalagi kamu cantik, ya. Jangan mau ditindas sama laki-laki yang modal totong doang. Besok kita potong totongnya udah jadi Kasim dia. Mana bisa lagi dia bisa jadi laki-laki, ya. Kasim. Iya, Kasim. Karena apa? Takut dia. Saya sudah bisa bayangkan itu. Takut dia. Kalau saya kayak gitu, udah saya bilang, saya lipat-lipat 7 itu laki-laki begitu. Nggak bisa dia bertahan. Iya, lepaskan. Betul. Bocor Pak Putra. Jadi saya lanjutin lagi teman-teman. Baik PG atau Bintang yang lagi cari pasangan. Saya sudah bilang. Yang pertama PG sih. yang pertama itu gini. Gini loh. Apakah hubungannya baik dengan ibunya? Itu seleksi paling keren itu. Kalau dia nggak bercakap Kasih tahu sebelum bekerja mereka ini. Mana mungkin? gini loh, Pak Putra. Biar ditanggapi. Ya, jadi begini. Artinya, kalau dia punya hubungan baik, komunikasi dan mamanya, udah satu sudah tercentang. Oke, mantap. Kalau yang sudah tidak punya ibu, nggak usah berkecil hati. Gampang. Dia baik nggak dengan anak kita? Dia baik nggak dengan tante kita? Tante yang sangat dekat ya. Satu atau neneknya atau kakeknya. Bagus nggak? Karena kalau ada perempuan, ini dalam hal ini Bintang dan PG,
tidak punya hubungan komunikasi dengan keluarga, itu bukan perempuan beneran. Kenapa saya bikin generalisasi begitu? Karena perempuan itu dia punya hati lebih halus dari laki-laki. Artinya bisa dia menundukkan keegoannya daripada laki-laki. Dalam hal ini PC Dekangkang, coba ya, kamu ndak usah bicarain istri si Edis begini-begini. Urus dulu binimu itu, anakmu itu, udah kau akui anakmu. Besok-besok dia scroll-scroll tok-tok ini, dia lihat bapaknya menghina-menghina orang, sementara kau uang hasil zina kau kasih sama dia. Gimana ya kau ini? Kalau sakit itu nanti nggak ada dipikirinnya ini. Ngeri si PC Dekangkang ini ya. Jadi buat Iya, takutnya foto orang yang di apa, yang dibilang yang di Jawa itu kan ngeri itu foto istri orang lain kan tersinggung Betul. seperti itu. Bisa. Karena yang kemarin pun pengakuannya waktu ditunjukin hasil pukul-pukulnya dengan bini, dibikinnya satu foto influencer. Iya. Kan bohong dia itu, tipu-tipu dia itu. Perasaan nggak tahu, gampang mendeteksi itu AI, PC Dekantang. Jadi nggak usah yang aneh-aneh kamu itu. Ya, lanjut lagi teman-teman. Kayaknya memang orang-orang Kristen yang perempuan lagi cari pasangan ini harus kita edukasi ini biar jangan bodoh-bodoh amat. Aku gerem loh, PG. Bukan mau bilang apa. Kayaknya saya nggak terlalu naif begitu waktu saya anak gadis dulu. Kayaknya gimana? Kok naif gitu ya? Skala tadi kenapa ke PG dengan Bintang? Maksudnya PG sama Bintang ini lagi PDKT gitu kan Skala? Maksudnya? Yes. Yes, biar jangan salah pilih. Skala. Gimana Bintang? Iya, iya, kau misalkan juga gitu. Bintang jadi korban KDRT dengan pasangannya yang di luar negeri kayak gimana Kak? Bodoh. Iya, harus putus dong. Jangan juga kau laki-laki mau kau dijadikan samsak. Bodoh kali pun. Jangan Dengar itu, begitu. Bintang. Jangan. Terus kalian jangan jadi bucin. Gak usah, nggak ada tuh bucin-bucin. Tadi kan kata Kak Skala kan cari perempuan yang baik dengan ibunya. Padahal yang di sana baik loh Bang dengan ibunya. Baik, Sampai ya. ibunya dibawa makan di restoran semua. Terus mamanya ada lihat kamu nggak? Sampai ibu tetangga aja dibawanya. Betul Elvi, anak gadis sekarang. Makanya gini loh. Aku kayaknya gerep gini loh. Anak-anak gadis sekarang disuruh cuci piring pun tidak tahu. Nanti baik aja dia sama mamanya, cuci piringnya sendiri nggak bisa. Gimana itu? Walaupun besok-besok dia punya pembantu. Oh, yang ini tahu Bang PG. Yang ini tahu, masak juga tahu dia. Wih, Bahkan dia update di story-nya loh. udahlah, undang laku. Kapan? Bang PG jadi nih Bang PG. Kita punya orang dalam Bang PG. Gak Skala orang dalam kita nih Bang PG. Iya. Aku menilai perempuan itu bagus atau enggak. Aku tahu. Iya, aku menilai perempuan itu gampang. Kasih waktu aku 10 menit, aku tahu dia perempuan yang baik atau tidak. 10 menit saja bicara dengan saya. Ketahuan. Aduh, kalau kayak gitu berat Kak Skala. Coba kau suruh dulu wanitamu lewat samping aku Bintang. Biasanya aku tuh kucing lewat samping aku aja tanpa aku hitung bulunya. Aku tahu jumlah bulunya. Ini laki-laki, jangan kalian tunjukkan isi rekening kaliannya. Pantang kasih tahu berapa kartu kreditmu. Pantang kasih tahu jumlah tabunganmu. Nggak boleh. Bintang nyari yang nggak belang Kak, selangkangannya Kak. Aku tahu loh. Tapi untuk sejauh ini Aku tahu Mereka loh. dulu Tadi semua. Meleka telepon. PG, Kalau Bintang. PG, contohlah Mossad. Punyaku 15 cm loh, gitu PG tunjuk. Astaga. Jadi inilah laki-laki ini ya. Bicara tentang totong. Mereka merasa kalau totong panjang Marahin itu Kak, marahin Kak. Gak bisa teman-teman, gak bisa. Marahin, Yang Kak. kecil
Ya iya, yang kecil seperti cabai rawit pun bisa berproduktif dia kalau kita bagus rawatnya, gitu loh. Ya, jadi gini ya, Ada Elia Bintang ya. Myron. Kalau dia Tuhan kali hormon dirawat. enggak gini loh. Masuk Eli Meron masuk. Ayo naik bro. Kau juga perlu dengar ini bro. Enggak, kalau Elia kan masih muda. Kalau kau Bintang dan PG udah cukup umur. Pertama, dia bagus nggak sama orang tua itu harus loh. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Dia hormat sama orang tua nggak? Ya, kalau nggak hormat sama orang tua langsung kamu hapus aja cari yang lain. Terus jangan lihat fisiknya. Karena apa? Kalau ada uangmu, masuk salon sudah jadi kayak mau di Kusnedi gitu loh. Jadi jangan lihat dia punya fisik. Cantik, ya udah itu anugerah bonus lah itu. Enggak gitu juga Kak Skala. Pokoknya Buktinya gini Bintang, sebelum Nggak, buktinya nih, PG, buktinya ada yang masuk ke tanya Bintang. buktinya ada yang masuk ke salon tuh, buktinya ada yang masuk ke salon bibirnya mengsong Kak Skala, kebanyakan ke salon. Ayo. Astagfirullah. Jangan. Itu akibat bawa duit 1 koper itu. Intinya gini Bintang, ya kau kasih dulu pertanyaan, suruh dia jawab ya kan. Yesus punya Tuhan atau enggak? Jawabannya apa itu? Nggak nyambung weh. Lanjut Kak Skala. Yesus punya Tuhan atau Nggak ada. Ya Nggak kan? nyambung. Kalau dia Kak Skala lanjut Kak Skala. jawabannya masuk Kak Skala dulu yang ngomong. Nggak nyambung. Nggak usah terlampau jauh gitu loh, ya kan? Nggak nyambung, Kalau pertanyaan, iya. Kalau kau mencari pasangan Bintang, jangan kau kasih pertanyaan istilahnya itu zaman-zaman purba. Jangan. Apa hubungan? Sophie bisa menjawab gitu loh. Tapi kalau misalnya kau cukup tanya sederhana aja, ya. Kalau bisa Tanya nge-mute gitu. host, ku-mute ke host. Inilah komentar-komentar lajang-lajang yang nggak laku-laku ini. Mati kita. Ya Nggak gini. laku-laku lah. Serius aku ya, serius. Mana mau laku modelannya suka ganggu cewek gini. Kalian juga harus ada usaha lah, godain lah ceweknya. Gimana sih? Godain lah. Masalahnya nggak pernah nunjukin yang mana. Iya, Soalnya semua cewek digangguin. Dia udah tertarik dengan si Dewi Dubur. Dia kan orang Amerika, nanti kalau apa kan dia sudah janda. Bisa warga negara Amerika loh. Kau suka yang bentuk-bentuk daus mini, Bintang? Aku Ya, Aku daripada kalau itu- wajah kan bisa aku wajah kan daripada bisa itu ditutup. lebih Pakai bagus aku topeng. selibat. Lebih bagus aku selibat. Iya, serius. Lebih bagus selibat. Selibet. nanti kau ngocok terus. Nggak bagus kualitasnya nanti kalau keluarnya Dibuka ngocok. semua Kak Skala. Iya kan, telanjang dia di depanku, kurasa nggak naik gitu Kak Skala. Alasan. Serius. Serius. Kayak pernah lihat Serius. aja si Bintang ini. Nanti kau lihat langsung. Sebentar ya. Ini kalian lihat ini. Coba lah. Ngapain? PG, tahu begitu dia telanjang semua si Bintang langsung muncrat dulu PG. Waduh. Anjay. Edi dong, Edi. Nggak ada inilah, nggak ada selera lah. Mana Yang Bintang? begituan. Katanya kau tunjukkan. Tunggu bentar. Bentar. Tapi kau cross check dulu bini orang pula, Bintar wanita sengketa pula. Enggak, ini dia loh. Dia ini. Awas ya, edit ya. Ya ampun. Penasaran aku. Enggak lah. Apalah mau dikasih tunjuk si Bintang ini. Siap-siap semua ya. Baca Al-Fatihah. Astaga. Lama kali Bintang. Yang 18 tahun ke bawah jangan di sini dulu. 18 tahun ke samping yang boleh ya kan Kak Angel. Ini dia lihat sendiri dulu nih. Makanya lama. Mana tanganmu Bintang? Jangan dibawa tanganmu. Sabar. Ya, buat netizen yang budiman, ambil pesan moralnya ya. Ambil pesan moralnya.
Lama. Entah Lama apa. kali Bintang. Lama kali apa yang mau ditunjukkan? Entah apapun. Pantatnya ini yang mau tunjukkan ini. PG masih sekolah minggu tuh. Kan netizen udah bilang Tutup mata. awas. Tutup mata, tutup mata. Aku ini lulusan sekolah minggu terbaik loh. Iya. Itu kemarin ada yang bilang tuh di Komalorang, Bintang. Ada yang bilang apa? Yang suka liatin ini jangan-jangan lagi suka sama aku katanya. Kamu suka sama yang di foto itu? Iya, suka maki-maki. Suka banget maki-maki. Mana Bintang mana? Lama kali bah. Tahun ini kalian Bintang biar datang aku. Mana Bintang? Aduh, kasihkan HP-mu sini, aku yang buka. Mana Bintang? Kau kemana ngambilnya Bintang? Nikmati dulu itu. Sabar, dia lagi teliti. Teliti Jangan-jangan dulu dia. harus jalan dia nih 5 kilometer. Astaga. Abu-abu maghrib nggak? Kata si PG. Maghrib. Ih, lama kali nih anak ini. Pink katanya kak. Rada-rada merona gitu. Merona pink. Ping merono lah. Nenek Winef kali. Muhammad Nabi gila, Muhammad Nabi gila, itu kata Al-Quran, itu kata Al-Quran. Si Nabi buta huruf, si Nabi buta huruf, sukanya selangkangan, sukanya gesek biji. Nabi gila, udah gila buta huruf, doyan kawin sama Di situ encok kali ya. Coba bayangin. Harus dilungkat, hati-hati. Yang begitu coba bayangin yang begitu. Ngeri kali. Itu Ijay tetanggaan mau sama bilang. sama si Bintang. Tram. Bintang. Tetangga Hah? sama si Tram. Sama si Tram. Gak tahu lah bang. Tapi Dia model udah nggak begitu. tahu lagi apa yang mau dia konten ini ya kan. Itulah dikerjain. Model begitu mau ditawarkan sama aduh ya Tuhan, Is. makanya tadi aku bilang gak akan naik kak, serius. Iya. Betul-betul nggak mungkin Belum naik ya kan. berdiri. Nggak berdiri Kak Bintang. Nggak akan berdiri. Ijay lah. Ijay. Kan kau alasan. Bertobat kau Ijay. Astaga. Cobalah. Kayak gitu. Nggak mungkin lah si Bintang naik. Jangankan 45 derajat. Untuk naik satu kelingking pun nggak bisa. Nggak mungkin kak. Nggak mungkin. Malah nanti tambah letoy kan Kak? Tambah letoy. Janganlah yang begitu ya. Udah ditutup Nabila. Kau nggak lihat Nabila? Udah ditutup juga, tetap kita nggak selera. Ya ampun. Kalau yang ditutup-tutup itu makin penasaran ya kan. Ini bukan penasaran, kita malah mau muntah-muntah. Astaga.
Jauh deh kan, ada sekitar 100 meter. Udah mual-mual kita Kak, udah mual. Iyalah. Bleh. Jadi sadar dirilah kau Ija. Ya, Ngaca Ija, ngaca. minimal perbaiki dulu otak. Otak sudah lari, omongan pun lari. Adalah kau bilang ngancam si Edis, adalah kau bilang kau udah lihat yang di Eropa sana. Di Eropa sana sudah kencing darah mereka. Bukan suatu kemustahilan kami buat kau begitu juga. Mau? Cobalah bilang, terima dulu tantangan. Ya, silakan. Bilang gitu. Biar kita doxing kau, walaupun sudah di doxing si Lux Marbun ya kan. Itu orang yang betul-betul sudah menyaksikan kehidupanmu di sana. Tapi seperti yang kita bilang, kau itu sebenarnya sampah sama kami. Kami tuh nggak ada apa sih? Kau tuh nggak ada nilai untuk didoxing sebenarnya. Tapi kau nyenggol terus. Udah kayak si Lady Boss yang punya kehidupan dunia. Anjay. Astaga, Itu teman-teman kata si Lux Marbun itu punya si Lux Marbun tuh tasnya tuh dikasih tuh sama dia tuh. Aku mau tanya Amang Putra dulu. Ini di area mana ini, Amang Putra kalau gini? Di mana nih, Mang? Amang Putra lagi sakit gigi. Lihatlah itu. Ini tas si Lux Marbun teman-teman, biar tahu kalian. Lihatlah itu. Bekas si Lux Marbun itu tasnya itu. Nah, coba. Yang nggak tahu Di diri Beverly maksudnya. Hills, Kak. Iya, Kak. Ini Di enggak. Beverly Hills itu. Enggak lah, Beverly Hills itu ada Ya, tulisan bukan, Beverly Hills. bukan. Kita kalau kayak saya itu saya langsung berbaring di air terjun itu. Beverly Hills tulisannya. Itu baru keren. No, berfoto sana. Nantilah kapan-kapan kalau sudah terbuka baru saya tunjukin foto. Coba apa itu kayak gitu? Coba. Enggak usah lah yang Udah gitu kan gaya-gaya. Kak, udah gitu kan Kak, pas kemarin mau ke gereja ya kan. Coba tengok, saya mau ke gereja nih. Tetek saya ada nggak? Teteknya katanya ada juga. Aduh, dubur. Perasaan nggak ada lagi harga dirimu ya, dubur ya. Aduh, cobalah lihat pakaian bekasnya si Lux Marbun. Rumahmu juga entah kau bersihkan itu bekas kucing-kucing itu. Cemana kau tidur dengan kucing-kucing begitu? Itu udah kungkek-kungkek lagi dengan mantan suami. Udah kawin lagi kalian? Udah atau belum? Bikin sertifikat kawinmu itu udah kawin lagi kau atau tidak? Oh, tapi nggak mungkin lah ya, nanti putus uang pensiun ya kan? Karena udah kawin lagi. Nah, jadi nggak usah yang aneh-aneh. Orang yang banyak duit tuh bertebaran di dunia ini. Tapi nggak ada sifatnya seperti itu. Kampungan tahu? Kampungan. Jijik kita nengoknya. Inilah orang-orang yang pamer-pamer ini kadang saya geli-geli bahasa saya ngelihatnya ini. Untuk apa itu dipamerkan? Kau cerita firman Tuhan itu yang kami concern di sini. Kalau kamu mandi lumpur mau tunjukin tetekmu, tunjukin sana. Jangan bobo Kristen. Balik kau lagi ke air tenam sana. Tunjukkan tetekmu. Udah ukuran apa kau? Hitam mungkin puting ya kan? Nggak usah teman-teman. Jadi gini ya, ada beberapa orang gara-gara tim herder lagi membuka para mafia donasi, mereka yang kepanasan. Harus kita pertanyakan itu teman-teman. Kenapa mereka kepanasan? Apa hubungannya dengan mereka? Apakah kau ikut makan juga uang donasi itu? Ya, kalau kau tidak ada hubungan apa-apa, kau jalan aja terus. Kalau memang kau orang Kristen, tapi ternyata tidak. Double agent kamu. Memanfaatkan keluguan orang tua untuk mencari tahu alamat si Edis. Itu siapa yang ngajari kalau bukan dari sebelah? Ya, tidak ada kejujuran samamu. Kau sengaja jerat orang tua untuk melakukan itu. Binatang tanah kau, ya. Lalu yang berikut, B2, udah pucat kau. Udah habis yang di Belandong sana. Sekarang entah apa yang mau sponsor kamu lagi. Jadi buat orang-orang yang memang kalau mau membawakan firman Tuhan, bawalah.
murni membawa firman Tuhan. Nggak usah kalian motifnya yang aneh-aneh. Berkat Tuhan itu melimpah sama kalian tanpa harus diminta. Ya. Jadi jangan kalian kotori kekristenan itu dengan sifat-sifat kalian yang masih maksiat, dugem, ya, berzina, belum lagi yang terafiliasi membon-bon. Kaulah yang tahu itu, karena darah orang yang dibun-bun itu akan menjerit kepada Tuhan. Dan kau akan membayar akibatnya, ya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Buat PG dan Bintang yang lagi cari jodoh, carilah jodoh yang dalam iman Kristen, ya. Adik-adik, ya. Carilah wanita baik-baik itu banyak. Jangan lihat fisiknya, jangan. Nggak penting itu fisik. Gitu teman-teman ya. Lanjutlah yang lain. Dengar tuh Bang PG, dengar tuh Bang PG, jangan cari fisik. Lo nih, Aku yang nyari yang kayak turun-turun dari Lamborghini di Monaco tuh kok nggak ada di TikTok ya, Bintang? Yang budi-budi. nyarinya jangan di TikTok lah bos, nyarinya ke komunitas Lamborghini. Tuh ada yang baru tahu kamu masih single tuh, coba kamu bilang. Cari orang Kristen yang beriman, yang baik budi sama orang tuanya. Udah ada Bu Sofi, udah ada Bu Sofi. Aduh, ada Bu Sofi. Tutup mikrofon ah. Bintang nyarinya yang di Monaco gitu loh. Loh. Aku masih kerja loh. Kok bisa naik? Gitu lah Kak. Kesaktiannya Komal PG itu gitu. Kayaknya Bu Sofi masih kerja itu PG. Oh jambak ya? Mm-mm. Bintang nyari yang kayak di Monaco gitu, turun dari Ferrari, ya betisnya kayak Barbie kayak gitu. Bintang, berat saudara-saudara. Bukan yang transparan PG, yang bahayanya berapa kilometer? Aduh, berat Kak. Bang enggak bang, mendengar ya. Jangan deh, jangan, itu tasnya mahal deh mereka itu deh. Sepatunya, turunnya juga, aduh. Jangan deh, tasnya aja deh. Gaji berapa kalian berdua? Hah? Ya jangan deh, ya. Jomblonya kan. Aku mau cari yang di kampung-kampung lah bang, biar bisa ngapelnya di pinggir sawah atau di tengah-tengah sawah. Siapa tahu nanti digosipin sama itu sama si PC Dekangkang lagi kan? Itu yang free itu. Iya nanti kan biar Free digosipin lagi sama si PC Dekangkang, si Mokondo, biar jadi berita konten. Weh ngapain lo gitu. Tapi serius Bintang, tahun inilah dengan si PG biar datang aku ke kawinan kalian berdua. Khusus pun aku datang. Undang. Tapi nggak model-modelnya kayak DB juga kali Kak. Target tahun ini ya kan. Modelnya jangan kayak Dewi Bulan juga kalian didapetin anjir. Nggak apa-apa lah, supaya menghantui musuh umur hidup. Dibawa jalan ke trotoar Hollywood aja kayaknya malu loh Kak. Nggak apa-apa, biar kau teringat selalu loh sama pasanganmu, ya kan tiap hari. Iu banget. Bulan lalu kau bilang mau cari yang jelek, biar kau keluar dia nyariin kamu, nungguin kamu terus. Iya, sebenarnya nyari itu jangan yang bagus-bagus banget Bintang, jangan yang cantik Bintang. Iya, cari itu yang jelek banget Bintang. Jadi saat kau pulang, kau berangkat kerja, ya hatimu nggak was-was ninggalin bini di rumah. Biar dia yang was-was sama kau. Ya udah pas si Dewi Duhur lah, nggak ada karena ada yang mencari itu. Giliran di kamar. Ya kan kalau yang kayak Berbulan-bulan gitu. kau Bintang meninggalkan dia, kau aman perasaanmu.
was-was loh, Amang Nggak Putra. kebayang Bang Kalau Febri terlampau kalau di cantik kamar kita itu ninggalin gimana. rumah untuk kerja itu kan was-was loh, Amang. Biarin pada saat Tapi- kita Iya, kerja, iya, ya tapi kan istri yang was-was gitu berbulan-bulan melepas kita. berbulan-bulan kita tinggalkan, berbulan-bulan kita tinggalkan, tapi dia yang cari mangsa. Dia yang cari mangsa. Itu dibayar-bayar tuh bodong-bodong. Dibayar tuh bodong-bodong. Come to mama baby, come to mama baby. Gitu-gitu nanti si Dupur. Itu mama. Enggak serius loh. Enggak apa-apa yang Ada jelek ada itu Bu enggak Sopi loh, ada apa-apa. Bu Sopi loh, sopan loh, ada Bu Sopi loh. Bu Sofi lagi kerja itu mana didengar itu. Bilang Nggak ada yang dulu, nyari kau itu lihat kalau lagi Bintang, kerja. kalau dia lagi ngelunjurin kaki perempuan itu kakinya tinggi sebelah nggak? Kalau tinggi sebelah kau pilih, itu bagus. Enggak apa-apa. Tinggi sebelah enggak apa-apa. Udah saya bilang, jangan lihat fisik teman-teman. Jangan lihat fisiknya. Aduh. Terus kalau fisik bukan jaminan apa kak? Hati apalagi? Tengok. Taruhlah dulu Kata sempurna Bintang apa? fisiknya. Coba Iya, taruhlah hanya dulu Bintang sempurna. Si Bintang ya. Taruhlah fisiknya semua perfect, duitnya banyak, mulus apa segala macam. Tahu-tahu apa? Dia kerjanya, biar kalian tahu ya, kantongmu kalau tidak berisi, dia bye-bye sama lu. Nah, tuh dengerin tuh Bintang. Ngapain? Kau milih Emang yang kamu- mana? Tuh. Atau kau milih yang Makanya, Bintang. setia, terus Cari pada yang saat di kau pulang kampung. gitu, pada saat kau pulang dia nyapa kau, gitu, sambil swing-swing gitu. Wah, gitu-gitu ya Bang Tuh, Pege. Bintang. Uang hari ini. Wah, Ini kamu. seorang Gini loh. gimana? Kalau ada duit kalian, operasi lah. Masuk salon lah. Masuk spa lah. Beliin yang mahal-mahal kalau ada duit kalian. Kupikir Gitu. memang betul-betul loh Mau Kak. yang Tadi Lamborghini. ditunjukin sama Bintang bakal dia nikahin tahun ini ya kan. Gak taunya videonya Dewi Bulan lagi nari-nari. Dewi Bulan lagi nari-nari, Cok. Bayangkan kalau tari perut orangnya begitu. Waduh. Parah gak tuh? Kita Malah udah yang sampai nonton keluarin narasi loh Bang Bintang. Dia bilang si Bintang ini cinta sama aku katanya. Soalnya dia kan suka membicarakan tentang tubuhku, iniku. Serius katanya. Bintang, kau cinta sama dia? Enggak, abang nggak cinta sama kau. Jangan-jangan ya Anjay. Bintang. Cinta Jujur kau sama aku sering nengokin dia tuh gara-gara najis, muak, muntah dan segala macam. Kok ada orang manusia begini, aduh, Jangan kau sapa. tengok-tengok Gebel. dia. Jangan kau Gembel. tengok. Tengoklah udah Kalau kau dibilang suka, kau cinta. jangan kau tengok. Nanti kau jatuh cinta tengok terus itu. Enggak, Ih. kalau misalkan memang kau memang betul-betul sudah bulat sama DB, nanti aku bicara sama Kak Sopi. Anjay. Kak Sopi kan tahu peraturan yang ada di Amerika. Enggak. Wih. Wih. Gosip. Masa seleramu sekelas Dewi Waduh. Dulu Bintang? Enggak. Waduh. Bajingan kau Bang BG. Mulai jam ini jangan kau tengok lagi. Ya. Ada. Mulai jam ini jangan kau tengok-tengok gitu. Ya gimana nggak mau ditengok-tengok? Lewat Berandaku. Bintang, kau mau lihat? Jodoh tuh. Belum jelas aku. Coba kau setel lagi dia. Enggak. Udah. Ibu Sofi udah turun ya? Serius Bintang. Reda sudah live, Kak Reda sudah live. Nenen. IPK bilang nenen. Nenen katanya. Astaga. Lagunya tadi kan minta nenen. Nenen. Muhammad. 1, 2, 3, let's go tetep layar. Bang Leo. PKPK orang tuh. Baru lah Kak, apa dari tadi? Baru aja buka.
masih PKPK kakak, masih PKPK dia. Oh, Mak, Bintang. Itu si Nina bilang, Aku mau suruh kau turun mau cari TK kerja di sama pom Yuli. bensin. Nanti aku mau sampein juga nih sama Kak Reda nih ya, maksud dan tujuannya Bintang untuk melangkah ke depan bahagia dengan Dewi Bulan ini seperti apa gitu. Nanti digoreng-goreng lagi sama sana. Kalau nggak Ini nanti Meo naik berisik sekali nih Meo nih. aku yang ngerusuh deh pokoknya ke Dewi Bulan deh ya. Kau suka sama adekku Bintang DB, kau nggak ngaca apa? Kau Kalau aku nggak. kalian nggak jelas. Tahu kok PG, apa yang kutanya sama si DB? DB udah kau bayar pajak rumahmu belum? Gitu. Nanti si Bintang tinggal di mana kalau rumahnya disita, ya kan? Gitu loh. Tempat tinggal nggak ada, udah Makanya kayak nanti ku ajak pulang ke Indonesia, Kak. Ku ajak pulang ke Indonesia, habis itu para FPI hajar. Langsung. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ajak dia Sekian terima pulang di kasih. sini. Iya juga ya. Betul. Ayo nikah sama dia biar ajak pulang dia ke sini. Astaga. Mau ku tarik dulu tetenya. Dia pajang-pajang juga fotoku dibuat-buat tete yang besar di VT-nya tuh. Bintang, cari dulu. Kau nggak ada ayammu rencana itu. mau ganti Kau nama pulang juga, ke Nop? Indonesia. Novita LC gitu, bikin nama akun. Mau ganti LC Manokwari. Mau ku cari ulang itu apa foto yang itu yang gua dua itu yang besar itu. Mau ku cari ulang dulu, ku dapat. Nah, baru ku bikin foto profil, ku ganti nama LC Manokwari. Asik. Jadi LC Manokwari nggak tahu. Kita Novi, close ya. Pindah Novi ke kakak ya. teringatnya si Bom Kar udah jadi ke Jakarta nggak? Bom Kar ke Jakarta sih, Bom mau ke Jakarta ngapain? Dia mau ke Mau ke Belanda. Jakarta. Mau ke Jakarta Dia mau kapan? ke Belanda. Mau ngapain? Aduh. Masalahnya si Soalnya- B2 Mau Soalnya perang sama ditunggu. Ion. Sama Ion. Iya. Nggak mau melaporkan yang 11 apologet itu. Sekaligus mau melaporkan. Soalnya ada yang nunggu masalahnya sampai sekarang. Kok nggak ada informasi Om katanya. Aku nggak tahu apa di mana sekarang misalnya. mana orang sponsornya lagi dengan Police. Siapa lagi yang sponsor dia? Kalau Police. dari Manokwari ke Jakarta Aku turunnya. berapa itu modal nih Nop? One trip Nop. Kalau kau kepo penerbangan nyampe 6 juta Nop sekali jalan. Ya apalagi sekarang ini tiket mahal kan. Dia tergantung baik enggak tetap enggak. Ya, tapi enggak kalau tetap dia. berapa paus lah Kadang itu, itu Pigi? bahkan sampai 8 juta. 8 juta sekali trip. Kalau lagi Ya, naik kalau Garuda sepi dari Raja Ampat 10 jetong naik Garuda. Ya sama dengan harga Kalau ke Amerika sepi tuh, itu ongkos ke agak Amerika itu. sekali jalan. Betul. Ngapain gaya-gaya mau ke Jakarta? tapi kemarin Yuli itu agak murah itu Yuli agak murah tuh. Pulang pergi itu sekitar 8 lebih. Itu agak murah. Biasa itu Kita bisa kalau bicara sekarang sekali dolar jalan dulu. pulang pergi bisa Dolar udah belasan. segini loh. Kok bisa atau ada Iya, naik. promo atau di bangku tempel gitu? Enggak juga. Tergantung. Ekonomi tuh Garuda dari Raja Ya, Ampat ekonomi. 10 jetong. Kelas ekonomi Kalau tuh. Desember itu Ini kan mahal. transit di Surabaya kan? Ya, ada yang transit di Surabaya. Ada yang di Makassar. Makassar. ya. Iya. Ini liburan ini naik lagi tiketnya. Oh iya bulan Liburan. itu biasanya di sini itu bulan 7. Berarti si Ya, Bang kalau Novi sepi-sepi ini itu dia harus ada tiketnya. ngantongin kira-kira 20 jeti ya. Prepare dia ya mau ke Jakarta. Betul. Mending kirim duit Kalau buat dia anak mau aja buat- lu, Bang. Itu Iya loh. berapa topi lo itu ya? Kalau 20 Kalau juta mau berapa buat topi lo laporan. itu? Wih, Kalau ratusan mau buat laporan yang 20 juta nggak cukup. nggak cukup lah. Nggak Iya. cukup lah. Aku ke Kupang aja, 5 juta bawa ke Jakarta nggak cuman cukup. jalan-jalan saja. Berarti mulut doang ya? Aja.
mulut Dewi Raja itu mau ke Jakarta ya, saya akan ke Jakarta, kayak mau dekat Jakarta aja di situ. Berarti Kupang aja nggak sampai omong-omong doang ya. sebulan. Cuman 2 minggu aja di Kupang, harus pegang duit banyak. Ada, apalagi kalau cuma 20 juta ya udah, aku ke Bakaro aja, pantai Bakaro aja. Gak usah ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Malu-maluin Oke, aja. kita close ya. Si kakak udah live. Oke, semuanya. Thank you. Oke, selamat Sorry, berangkat Komal sekolah Kareda. minggu. Siap. Thank you, Amang. Bye semuanya. Shalom. Yesus memberkati. Indah itu.